Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelum ini itu seperti yang ditampilkan dalam whiteboard, yaitu surat Qasas surat ke-28 ayat 75, surat An-Nahl surat ke-16 ya, surat ke-16 ayat ke-84 dan 85. Nanti akan kita bahas ayat ke-86-nya ya sebagai kelanjutannya. Namun sebelum ini kita akan sedikit menanggapi ya, bahwa ada pertanyaan dari inbox. Sebenarnya bukan satu pertanyaan, banyak pertanyaannya. Nah, ini kita akan menanggapi satu pertanyaan tentang kalimat fakulna hatu burhanakum. Nah, itu kan kalimat fakulna hatu burhanakum itu kan yang fakulnanya itu kan kami itu kan Allah gitu loh. Allah ngomong kepada min kulli umatin syahidan. Dari tiap-tiap umat seorang syahidan, seorang pembela ya. Ngomong kepada seorang pembela dari tiap-tiap umat. Tapi kok di situ berarti kan Allah yang ngomong langsung. Enggak begitu ya memahaminya itu. Nanti bisa persepsinya Allah turun dari langit ngomong ketemu syahidan min kulli umatin itu. Bukan seperti itu. Yang ngomong memang Allah ya. Di sini sebelumnya, tapi nanti sebelum dijawab disampaikan bahwa untuk menjawab satu pertanyaan, bahkan banyak pertanyaan ya, itu jawabannya harus menghasilkan atau menimbulkan keyakinan ya. Makanya harus secara metodis, secara sistematis, secara analitis dan secara objektif, sehingga bisa menimbulkan keyakinan gitu. Tanpa itu tidak ada yang akan puas ya, tidak ada kepuasan dalam menerima jawaban tersebut gitu. Ya seperti ini, gampang aja jawabnya. Yang ngomong memang Allah, cuman pelaksana omongannya adalah Nabi Muhammad, malaikat Jibril, Nabi Muhammad, sahabat dan kita semua gitu. Yang membaca ini, itu pun kalau yang mau ya, yang mau melaksanakan omongan Allah ini. Kayak misalnya contoh lagi, iyyaka na'budu dalam surat Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya menurut ajaran Anda kami hidup mengabdi ya. Itu kan kami, ada kami juga di situ. Kami hidup mengabdi. Itu kan yang ngomong Allah gitu. Tapi yang mengucap manusia gitu. Manusia dalam salat misalnya kan. Jadi itu manusia ngomong itu sebagai pelaksana gitu. Pelaksana omongan Allah. Yang ngomong memang Allah, omongan Allah gitu. Tapi pelaksananya adalah manusia ya. Semua ayat dalam Al-Qur'an. Semua itu omongan Allah, tapi ada pelaksanaannya. Ada pemeran omongan itu gitu loh. Itu secara singkat begitu bisa dijawab. Cuma kan tidak puas gitu. Bagaimana seorang pelaksana omongan itu berposisi sebagai mutawakilun ya. Mutawakilun. Nah, mutawakilun harus dibahas secara rinci kan. Jangan sampai mutawakilun ini adalah yang menggeser posisi Allah gitu loh. Atau meniadakan Allah posisinya. Itu kan banyak lagi nanti penjelasannya gitu. Makanya tadi jawaban yang ideal itu atau jawaban yang cukup itu adalah yang bisa menimbulkan keyakinan, bisa menghasilkan keyakinan yang benar gitu. Ya banyak ya contoh, misalnya bukti Quran ini, adalah dari Allah, itu Allah harus dihadirkan di dunia ini, terlihat zatnya sebagai fisiklinya gitu, secara fisiklinya itu bukan ukuran untuk mengetahui kemahabenaran Al-Quran ini secara objektif ilmiah. Bukan itu ukurannya. Contohnya kan afala yatadabbarun al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Bila itu terlihat saling bertentangan ayat satu dengan ayat yang lain itu,
Nah, itu baru nilainya riba di situ. Itu salah satu ukuran menilai suatu ajaran itu, apakah itu benar atau salah, ataukah itu penjelasannya runtun atau saling membatalkan, itu bukan dari secara fisiklinya, tapi secara keilmuannya, secara, kalau istilah bahasa Qur'annya ini ilmiyatun nih, atau ilmiyun, secara keilmuan, bukan secara fisikli gitu. Jadi kita harus bisa berada di tataran yang abstrak ya. Harus bisa, istilah barat itu talk eksperimen, eksperimen pikiran gitu. Itu kan jadi panjangan bahasannya itu, hanya membahas masalah ini. Intinya begitu ya, sedikit tanggapan, mudah-mudahan ya minimal tuh bisa buat modal awal untuk mencari bahan-bahan untuk menguatkan itu gitu. Tentunya bahan-bahan itu ayat-ayat juga yang banyak ya, ayat-ayat. Semakin banyak ayat-ayat yang kita pahami, nanti semakin banyak pengertian yang bulat ya, tidak setengah-setengah gitu. Baik, kita lanjut ke ayat ke-76-nya ya. Wa idza ra'al ladzi, sama juga nih, wa idza ra'al ladzina. Kalau ini zalamu, di sini asroku. Di surat 86-nya asroku ya. Asroku suroka ahum. Suroka ahum. Ini patah sebagai objek, aladina asroku sebagai subjek. Ro'a keterangan kerjanya atau kata kerjanya. Ro'a ya ru'yatan, artinya melihat ya. Melihat. Aladina asroku, asroku itu dari syarika yasroku, sirkatan. Ini si mausul ya, kata penyambung, kata penyambung. Asroku yang mereka mengikut sertakan, dari syarika yasroku sirkatan, artinya ikut serta atau berserikat, pindah wazan ke af'ala yuf'ilu if'alan, jadi asroka yusriku isrokan, artinya mengikut sertakan. Nah, ini mengikut sertakan, yang diikut sertakan ini suroka ahum, berarti ini diangkat oleh ini ya, ingat ya. Kalau asroka yusrikun pelakunya musyrikun ya, berarti ini aladina asroku sama dengan musyrikuna ya. Musyrikuna itu berarti yang mengangkat suroka, nanti pengertiannya jadi begitu nanti. Suroka ini dari syarikun ya, bentuk jamak dari syarikun. Syarikun, jamaknya suroka'u ya. Suroka'u artinya yang ikut serta. Nah, atau partner ya. Yang ikut serta atau partner. Nah, suroka ini kalau dalam konteks itu nanti ini diangkat, suroka ini diangkat oleh asroku, karena asroku ini kan fungsinya mengikut sertakan ya. Selain Allah ada yang diikutsertakan gitu, tokoh yang membawa suatu doktrin ajaran. Jadi ada selain kebijakan Allah diikutsertakan juga yang lain daripada Allah tadi. Nah, itu fungsi suroka itu, menjadi suroka itu yang ikut serta gitu, karena di pelaku yang ikut serta. Nah, wa idza ra'al ladzina asroku suroka'ahum, apabila orang-orang yang mengikut sertakan itu melihat pentolan-pentolan, ini melihat pentolan-pentolan, qalu Rabbana, mereka menyatakan, wahai pembimbing kami. Jadi mereka itu ke orang-orang yang mengikut sertakan tadi ya.
Jadi mereka setelah melihat surokanya itu, mereka menyatakan, Robbana, wahai pembimbing kami. Qalu Robbana ulai suraka una. Orang-orang ini adalah pentolan-pentolan kami. Orang-orang ini, maksud orang ini adalah suraka ahum tadi ya. Jadi melihat, ngadu lah, atau menyatakan kepada Allah, Rabbana haulai, orang-orang ini surakauna alladzi kunna nad'u mindu nika. Nah, wahai pembimbing kami, Robbana haulai, orang-orang ini adalah surakauna, pentolan-pentolan kami dulu berarti kan, yang kami berharap pada mereka selain dari ajaran Anda. Ulangi ya. Yaitu apabila orang-orang yang mengikutsertakan melihat pentolan-pentolan mereka, mereka menyatakan, wahai pembimbing kami, orang-orang ini dulu gitu. Kenapa kita artikan dulu ini? Karena dia sudah Robbana ya, dia sudah bisa mengucap Robbana, berarti kan sudah mengerti persoalan lah gitu, sudah Bismillahirrahmanirrahim gitu loh, dia sudah bertobat lah gitu loh. Jadi disebut asroku karena latar belakangnya memang musyrik, tetapi dia setelah mendapat pencerahan dari Syahidun tadi ya, setelah dibangkit ya, di surat An-Nahl 84 kan ada tuh. Jadi yang Syahidun itu mencerahkan, memberi pencerahan kepada min kulli umatin, dengan tentunya dengan wa'alimu gitu. Wa'alimu annal haqqa lillahi, itu disampaikan kepada ini, terbukalah mata juga dari alladzina asyraku. Nah, karena dia tahu benar salah, berarti kan kalau dia sudah menanggapi Al-Quran ini ajaran Allah, berarti kan dia sudah mengetahui benar salahnya. Ketika melihat pentolan-pentolannya itu, ini pernyataannya, wahai pembimbing kami, orang-orang ini dulu, makanya kita artikan dulu ini adalah pentolan-pentolan kami yang kami berharap hidup kepadanya dari selain ajaran Anda gitu. Nah, ditambahkan lagi di kalimat sesudahnya ya, fa'alqau mereka ya, fa'alqau ilaihim mul qaula. Selanjutnya atau akhirnya mereka melontarkan ya, alqa yulqi, ilqaan, sama dengan melontarkan. Akhirnya mereka melontarkan, ini objeknya ya, omongan, qala yaqulu qaulan, perkataan atau omongan. Dalam konteks ini seperti apa ya, semacam kekesalan lah gitu ya, kekesalan,
ilaihim, kepada mereka, yang dilampiaskan melalui omongan. Isi omongannya itu adalah innakum lakazibun, sesungguhnya kalian, Suraka tadi, benar-benar pembohong. Nah, laknya itu kita terjemahkan ulung ya, pembohong ulung gitu. Jadi ini kan penguatan kata penegas ya, kata penegas. Jadi pelaku yang ditegaskan nada dalam pengucapannya itu harus tegas gitu. Lak penegas dia fungsinya itu. Jadi sesungguhnya kalian itu adalah pembohong ulung ya. Nah, yang pembohong itu siapa? Suraka gitu ya. Suraka ini dulu dia mengangkat ini sebagai Suraka, tetapi sekarang ngomongnya kalian tuh bohong, pembohong ulung, kalian tuh bener-bener bohong gitu loh. Bohongin saya lah istilahnya dulu tuh. Berarti dulu tuh kamu tuh bohongin saya. Ini dia bisa ngomong begitu karena alimu annal haqqa lillahi, ini sudah dia mereka terima dari Syahidun tadi. Ya. Makanya ayat-ayat ini harus dipahami secara sistematis ya, relevansinya, hubungannya harus dipahami, hubungannya tuh menjadi satu penjelasan yang runtun ya, tidak saling membatalkan, bahkan saling menjelaskan gitu. Bahkan di dalamnya itu ada pengelompokan-pengelompokan, jadi ada klasifikasi, ada spesialisasi. Kayak misalnya makanu yaftarun, mereka mengada-ngada atau membuat-buat. Mereka itu kan bisa ke sini, ke Syahidun min kulli umatin. Tetapi kalau lihat dari penjabarannya itu kan ada yang Suraka di sini. Nanti di ayat lain ada juga yang Syahidun yang menyambut dakwah ya. Nanti kita bahas lah sedikit-sedikit ya. Jadi di dalam Syahidun itu ada yang menyambut dakwah Allah, ada yang menolak gitu. Nah, contoh yang menyambut dakwah Allah itu ya seperti Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Berarti di jahiliyah, di zaman jahiliyah itu tidak semua orang Arab jahiliyah itu sontoloyo, tukang bohong gitu, apa namanya, nggak bener. Ada yang baik-baik juga gitu loh. Basically itu baik-baik gitu, caranya orang-orang jujur gitu. Jadi mereka semua baik yang positif maupun negatif sama-sama pembela umat. Tapi ada pembela umat gadungan, ada pembela umat yang jujur ya. Ada pembela umat yang benar-benar gitu. Termasuk Muhammad bin Abdullah sebagai yang diberi gelar Al-Amin ya. Orang dapat dipercayaan atau orang yang dapat dipercaya atau yang jujur ya. Nah itu ini penglihatan ya, penglihatan orang-orang yang mengikut sertakan. Kalau yang di sini kan melihat, yang melihat itu alladzina dzalamu, yang berlaku julumat, misalnya saya itu melihat azab. Ini juga azab ini kan belum dijelaskan juga gitu. Apakah pakai cemetik dicambuk, diazab, apa pakai? Nanti kan harus dibahas juga gitu. Di sini masalah mereka melihat azab. Kita bisa ambil contoh di ayat lain misalnya wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, ya kan? Jangan sekali-sekali Anda mengira bahwa Allah itu adalah lalai. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar, ya kan? Sesungguhnya Allah itu tidak membatalkan. Sesungguhnya Allah itu hanya menangguhkannya, memberi kesempatan ila yaumin yubasun kalau ayat lain. Kalau ini kan tashkhasu fil absar, liyaumin tashkhasu fil absar, sampai kepada yaumin, yauma tashkhasu fil absar. Absar itu pandangan-pandangan ya. Tashkhasu, absar itu pandang-pandangan, tashkhasu itu terbelalak. Nah, sampai dengan
Itu periode yang di dalamnya pandangan-pandangan semua itu terbelalak. Itu juga azab gitu. Itulah azab. Jadi ketika mereka melihat terbelalak, itu berarti mereka kalah ketika itu. Harapan-harapan yang selama ini sudah mereka bangun, sudah mereka korbankan dengan harta, benda, jiwa, raga, ternyata puput gitu. Itu menjadi azab, ya. Dilihat dari ini. Di sana kan tasfasu fil absor, pandangan-pandangan terbelalak. Berarti melihat sesuatu yang membuat dia itu terbelalak. Di sini melihat azab, berarti objek yang di sana itu sebenarnya azab. Azab dari mana? Lihat lagi ceritanya. Itu lagi ya contohnya. Mereka sudah membuat satu rencana yang sedemikian rupa dengan penuh dengan pengorbanan yang luar biasa, harta benda, jiwa, raga. Rupanya dengan kehadiran kebangkitan syahidan yang mingkuli umatin tadi itu, dia terbelalak gitu. Saya rasa itu ya, ini ayat ke 56 ya. 78. Oh, 84 ya. Salah ini ya. 84, ini 85 berarti ini. Oke, ini benar 85. Ya, benar ya, 85. Ini 86 ya. 86. Insya Allah nanti di pertemuan atau di kesempatan lain kita bahas lagi yang berhubungan dengan suroka ini ya. Suroka. Saya rasa itu dulu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.